Shalom teman-teman. Jadi hari ini aku mau membahas materi tentang robot industri. Teman-teman, selamat mendengarkan ya. Jadi pembahasan yang pertama, arti kata dan definisi robot. Arti kata robot berasal dari bahasa Cekoslovakia yang berarti pekerja paksa atau forced worker. Definisi robot yang pertama, menurut Kamus Webster, robot adalah sebuah alat otomatis yang digunakan untuk melakukan pekerjaan yang biasanya yang dilakukan oleh manusia atau aparatur kecerdasan yang hampir menyamai manusia. Yang kedua, menurut Institute of America, robot adalah manipulator multifungsi yang dapat diprogram berulang-ulang, yang dirancang untuk memindahkan bahan, suku cadang, perkakas, atau alat khusus tertentu melalui serangkaian gerakan terprogram untuk memenuhi serangkaian tugas. Alasan pemakaian robot industri. Beberapa alasan mengapa robot industri menjadi penting secara ekonomis dan teknis digunakan dalam proses produksi suatu industri manufaktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, robot dapat menggantikan manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berbahaya atau lingkungan yang tidak. Kedua, robot dapat melakukan siklus pekerjaan secara konsisten dan mampu mengulangi pekerjaan dengan hasil sama, di mana hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, robot dapat diprogram bila mana jalan produksinya untuk suatu tugas tertentu telah selesai. Robot dapat diprogram kembali dan dilengkapi dengan perkakas yang diperlukan untuk mengerjakan tugas yang berbeda. Yang keempat, robot dikendalikan dengan komputer, berarti dapat dihubungkan dengan sistem komputer yang lain sehingga dapat dihasilkan suatu proses manufaktur yang terpadu. Komponen dasar robot. Setiap robot memiliki komponen dasar, yaitu yang pertama manufaktur, yang kedua sensor dan transducer, yang ketiga controller dan analyzer, yang keempat unit konversi daya. Anatomi robot dan atribut terkait. Manipulator robot industri dikonstruksi dengan serangkaian sendi atau join dan batang hubung atau link. Anatomi robot dibedakan atas jenis dan ukuran sendi dan batang hubung dan aspek lain. Kontribusi fisik manipulator sendi dan batang hubung. Yang pertama, sendi robot industri mirip dengan sendi dalam tubuh manusia. Yang kedua, setiap sendi memiliki derajat kebebasan atau degree of freedom atau pergerakan. Yang ketiga, dalam hampir setiap kasus, sendi hanya memiliki satu derajat kebebasan, sehingga jumlah sendi yang dimiliki sebuah robot sama dengan jumlah derajat kebebasannya. Yang keempat, robot sering diklasifikasikan berdasarkan jumlah derajat kebebasan yang dimilikinya. Yang kelima, setiap sendi dihubungkan dengan dua batang hubung, yaitu batang hubung input atau input link dan batang hubung output atau output link. Yang keenam, batang hubung merupakan komponen kaku atau rigid atau manipulator robot. Yang ketujuh, fungsi sendi adalah
untuk mengendalikan gerakan relatif antara batang hubung input dan batang hubung output. Diagram konstribusi robot. Kebanyakan robot dipasang secara stasioner pada lantai. Yang pertama, sendi 1 dihubungkan dengan batang hubung 0 atau link 0 yang merupakan batang hubung input terhadap sendi 1. Yang kedua, batang hubung output sendi 1 adalah batang hubung 1 atau link 1. Yang ketiga, batang hubung 1 merupakan batang hubung input terhadap sendi 2 atau join 2. Yang keempat, sendi 2 memiliki batang hubung output, yaitu batang hubung 2 atau link 2 dan seterusnya. Jenis-jenis sendi. Hampir semua robot industri memiliki sendi mekanik yang dapat diklasifikasikan atas 5 jenis. Yang pertama, sendi linear atau linear joint adalah gerakan relatif antara batang hubung input dan batang hubung output, di mana sumbu kedua batang hubung sejajar. Yang kedua, sendi ortogonal atau orthogonal joint adalah sendi ini juga bergerak dengan meluncur, tetapi kedua batang saling tegak lurus selama bergerak. Yang ketiga, sendi rotasional atau rotational joint adalah gerakan rotasional relatif dengan sumbu putar tegak lurus terhadap sumbu batang hubung input dan batang hubung output. Yang keempat, sendi puntir atau twisting joint adalah sendi juga bergerak rotasional, tetapi sumbu rotasi sejajar terhadap sumbu kedua batang hubung. Yang kelima, sendi putar atau revolving joint adalah dalam jenis sendi ini sumbu batang hubung sejajar dengan sumbu rotasi sendi dan sumbu batang hubung output tegak lurus dengan sumbu rotasi. Konfigurasi robot yang umum. Manipulator robot dapat dibagi menjadi 2 seksi. Yang pertama, rakitan badan dan lengan atau body and arm assembly, dan rakitan penggerakan brace assembly. Badan dan lengan biasanya memiliki 3 derajat kebebasan, sedangkan pergelangan biasanya memiliki 2 atau 3 derajat kebebasan. Pada ujung pergelangan manipulator terhadap peralatan terkait dengan tugas yang harus dilakukan oleh robot yang disebut efektor ujung atau end effector. Efektor ujung dapat berupa yang pertama penjepit atau gripper untuk memegang benda kerja, atau yang kedua perkakas untuk melakukan suatu proses. Badan dan lengan robot digunakan untuk memposisikan ujung efektor, sedangkan pergelangan robot digunakan untuk mengarahkan efektor. Konfigurasi badan dan lengan. Dari 5 jenis sendi yang ada, maka dapat dihasilkan yaitu 5 kali 5 sama dengan 125 kombinasi sendi berbeda yang dapat digunakan untuk mendesain rakitan badan dan lengan untuk 3 derajat kebebasan manipulator robot. Walaupun demikian, dalam industri robot komersial hanya terdapat 5 konfigurasi, yaitu yang pertama konfigurasi polar, yang kedua konfigurasi silindrikal, yang ketiga robot koordinat Cartesian, yang keempat robot sendi atau lengan dan skala. Yang pertama, konfigurasi polar atau polar konfigurasi polar terdiri dari lengan luncur atau sliding arm joint, yaitu
mengikuti gerakan relatif terhadap badan robot yang dapat berputar pada sumbu vertikal atau T-joint dan sumbu horizontal atau R-joint. Yang kedua, konfigurasi atau cylindrical configuration, yaitu konfigurasi ini terdiri dari kolom karena rakitan lengan dapat bergerak vertikal pada kolom atau L-joint, berotasi pada sumbu kolom atau T-joint, dan untuk mencapai gerakan radial digunakan null joint. Yang ketiga, robot koordinat Cartesian atau Cartesian coordinate robot, yaitu nama lain dari robot ini adalah robot rectilinear dan robot XYZ karena terdiri dari 3 sendi luncur atau sliding joint, 2 diantaranya ortogonal. Yang keempat, robot sendi atau lengan atau jointed arm robot, yaitu manipulator robot ini memiliki konfigurasi umum lengan manusia. Lengan sendi terdiri dari kolom vertikal yang dapat berputar pada dasar menggunakan T-joint. Pada puncak kolom terdapat sendi bahu R-joint yang batang hubung outputnya dihubungkan dengan sendi siku atau R-joint. 5. Skara singkatan dari Selective Confluency atau Assembly Robot Arm atau lengan robot perakitan pemenuhan selektif adalah konfigurasinya mirip dengan robot sendi lengan kecuali sumbu rotasi bahu dan siku adalah vertikal, yang berarti bahwa lengan itu sangat kaku dalam arahan vertikal tetapi dapat memenuhi dalam arah horizontal. Konfigurasi pergelangan atau large. Pergelangan robot digunakan untuk menentukan orientasi efektor ujung atau end efektor. Pergelangan robot umumnya memiliki 2 atau 3 derajat kebebasan. Dalam gambar perakitan pergelangan berikut ini memiliki 3 derajat kebebasan. Ketiga sendi didefinisikan sebagai yang pertama roll menggunakan T-joint untuk melakukan rotasi pada sumbu lengan robot. Yang kedua, pitch biasanya menggunakan R-joint untuk melakukan rotasi naik dan turun. Yang ketiga, yaw biasanya juga menggunakan R-joint untuk melakukan rotasi ke samping kiri dan kanan. Bila posisi seperti dalam gambar, maka sendi yang kedua atau di belakang berfungsi sebagai pitch, tetapi bila posisi roll diputar 90 derajat, sendi kedua melakukan rotasi ke kiri dan ke kanan, maka berfungsi sebagai yaw, sedangkan sendi pertama atau yang depan melakukan rotasi ke atas dan ke bawah, maka berfungsi sebagai pitch. Efektor ujung atau end efektor dapat berupa yang pertama penjepit atau giver untuk memegang benda, atau yang kedua perkakas untuk melakukan suatu proses. Beberapa jenis penjepit yang biasa digunakan dalam industri antara lain adalah yang pertama penjepit mekanik, terdiri dari 2 atau jenis yang dijalankan oleh controller robot untuk membuka dan menutup genggaman terhadap benda kerja. Dalam gambar di samping menggunakan 2 jari penjepit. Yang kedua penjepit vakum
digunakan untuk memegang benda kerja datar. Yang ketiga, alat-alat magnetik digunakan untuk memegang benda kerja yang terbuat dari logam ferrous atau Fe. Perkakas tool. Perkakas digunakan bila robot harus melakukan suatu proses operasi benda kerja. Beberapa contoh perkakas yang digunakan sebagai efektor ujung antara lain: yang pertama, spot welding gun; yang kedua, arc welding tool; yang ketiga, spade gun; yang keempat, rotating vessel for drilling, roughing, grinding, and so forth; yang keempat, assembly tool; yang keenam, vertical; yang ketujuh, water jet cutting tool. Sensor dalam robotik. Fungsi sensor dalam robotik adalah memberi informasi terus-menerus kepada controller robot mengenai posisi, kecepatan, dan akselerasi dari setiap batang hubung atau link yang bisa diumpan balik ke unit controller sehingga sistem dapat dikendalikan dengan tepat. Informasi sensor dapat berupa signal digital atau signal analog atau diproses dahulu oleh transducer. Klasifikasi sensor. Sensor robotik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sensor internal digunakan untuk mengendalikan posisi dan kecepatan berbagai jenis sendi atau join robot. Sensor ini membentuk kendali loop umpan balik dengan controller robot. Jenis sensor mengendalikan posisi magnetometer dan encoder optik. Sedangkan untuk mengendalikan kecepatan lengan robot digunakan tachometer. Yang kedua, sensor eksternal digunakan untuk mengkoordinasi operasi robot dengan peralatan lain dalam tol. Dalam banyak hal, sensor eksternal merupakan seperti misalnya saklar batas untuk menentukan apakah posisi telah ditempatkan dengan tepat dalam pemegang atau memverifikasi bahwa part telah siap untuk dibawa oleh conveyor. Controller robot mempunyai 3 tugas utama, yaitu yang pertama, memulai dan menghentikan gerakan setiap komponen manipulator sesuai dengan aturan lokasi yang diinginkan. Yang kedua, menyimpan data posisi dan urutan dalam memori. Yang ketiga, menghubungkan robot dengan luar negeri melalui sensor. Dalam melakukan tugas di atas, controller melakukan perhitungan aritmatik untuk menentukan jalur, kecepatan, dan posisi manipulator yang tepat. Controller juga harus mengirimkan signal ke aktuator dengan menggunakan informasi dari sensor. Klasifikasi controller dibagi atas 5 jenis, yaitu yang pertama, simple step sequencer; yang kedua, pneumatic logis system; yang ketiga, electronic sequencer; yang keempat, microkomputer; yang kelima, mini komputer. Yang pertama 2, 3 digunakan untuk aplikasi yang tidak terlalu mahal. Paling umum digunakan adalah controller mikrokomputer, sedang mini komputer tidak lazim digunakan karena tidak seefisien mikrokomputer. Unit konversi daya. Fungsi unit ini adalah
untuk memberikan energi yang diperlukan oleh aktuator manipulator. Bentuknya dapat berupa amplifier daya untuk sistem yang menggunakan servo atau kompresor untuk sistem yang menggunakan aktuator pneumatik atau hidrolik. Aplikasi robot industri yang pertama spatial link and arc welding, yang kedua spiral vanting, yang ketiga grinding, yang keempat aplikasi lain yang melibatkan peralatan rotasi, yang kelima part holding atau transfer, yang keenam operasi perakitan, yang ketujuh part sorting, yang ke-8 inspeksi. Semoga materi ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.